من أنا من أنا لولاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya. Malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulud dan juga mulutan. Mudah-mudahan semoga apa yang kita buat malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Kepala Desa beserta Ibu atau Nyonya yang kita hormati dan kita banggakan, Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya juga yang saya hormati, para ustadz-ustadz dan ustazah yang kita muliakan, serta ibu-ibu juga yang kita hormati dan yang kita banggakan, remaja maupun remaji, serta hadirin yang dimuliakan Allah. Malam ini kita memperingati peringatan maulud dan juga mulutan. Mungkin di antara kita Bapak Ibu kan sudah sering memperingati. Tapi sebelum saya ke pokok persoalan saudara hadirin, melihat perkembangan zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita supaya awas, hati-hati saudara hadirin. Sebab Islam sekarang ini sering salah menyalahkan, sesat menyesatkan. Termasuklah maulid ada yang bilang sesat, wirid yasin ada yang bilang sesat. Begitu juga pengajian-pengajian akbar yang lain saudara hadirin. Perlu kita pahami Bapak Ibu, sebenarnya tidak semua yang tidak dibuat oleh Nabi tidaklah sesat. Ya, supaya kita pahami Bapak Ibu ya, terutama para remaja. Tidak semua yang tidak dibuat oleh Nabi itu sesat kita buat, enggak. Contoh, sholat taraweh. Sholat taraweh Pak Bu, kalau kita bersumber kepada Nabi Rasul, cuman dibuat Nabi cuman 3 malam 11 rakaat. Siapa yang membuat 30 malam berarti bukan yang dianjurkan Nabi. Tapi apakah sesat kalau kita sholat taraweh 30 malam? Tidak. Karena yang dibuat taraweh 30 malam Umar ibnu Khattab, sahabat Nabi yang paling dekat, salah satu. Ditunjuk Nabi langsung ahli surga saudara hadirin. Ini contoh saudara hadirin. Wirid yasin ibu-ibu itu nggak pernah dibuat oleh Nabi, nggak pernah. Tapi apakah salah? Tidak. Wirid artinya tersebut bahasa Inggris, wirid kita baca. Yang dibaca Al-Quran. Yang kedua menyambung silaturahim. Yang ketiga membuat majelis taklim atau majelis ilmu. Yang keempat belajar bersedekah seberapa ikhlasnya. Tidak ada yang salah. Ini sekedar informasi saudara hadirin. Karena belakangan ini saudara hadirin, awas hati-hati Bapak Ibu, jangan belajar dengan mbah Google. Banyak sesat saudara hadirin. Itu saya lihat paham saudara kita Salafi Wahabi
yang rata-rata jidat-jidatnya hitam semua, saudara hadirin, itu ada yang menyampaikan kucing kan tidak najis. Jadi ia sampaikan, maaf, kotoran kucing pun katanya boleh dimakan. Cobalah. Ya. Kotoran kucing boleh dimakan. Kan nauzubillah min zalik. Nabi bukan kesayangannya kucing, bukan. Cuman seorang sahabat Nabi yang sayang sama kucing. Namanya Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak dalam bahasa Arab. Hurairah kucing, maka disebut Abu Hurairah bapak kucing. Dia dimentok yang menyayangi. Itulah sebabnya dalam sejarah setiap mau sholat Abu Hurairah itu kucing itu tetap di tempat sajadah. Dipotonglah sajadah itu, makanya runcing tersebut tempatnya atau sajadahnya. Kalau dari pandan itu runcing dibuat, saudara hadirin. Itu zaman-zaman dulu. Jadi awas, hati-hati. Begitu juga ada paham tersebut, buaya katanya tersebut itu halal dimakan. Nauzubillah min zalik. Jangankan buaya, laki-laki buaya pun tak boleh, saudara hadirin. Maaf Pak ya, yang buaya maaf. Kita tidak nyinggung, sekedar nyenggol, saudara hadirin. Ya. Kita kan semua kan pemain ya kita, cuman beda-beda pemainnya, saudara hadirin. Ada yang pemain ular, ada yang pemain buaya, ada yang tersebut ya biawak, macam-macam, saudara hadirin. Ya. Nah ini sekedar, saudara hadirin, informasi Bapak Ibu buat kita. Nah malam ini kalau bisa Pak Bu, kita berubahlah, saudara hadirin. Sebab baginda Rasulullah itu contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Rasulullah terdapat suri teladan, contoh yang terbaik. Makanya ada 4 kunci sukses baginda Rasulullah dunia akhirat. Kalau mau ingin kita amalkan, insya Allah sukses. Saya jamin, saudara hadirin. Ya. Ada 4 kunci sukses baginda Rasulullah dunia akhirat. Kita memperingati Maulid tujuannya supaya meniru, mencontoh baginda Rasulullah. Apa yang pertama Pak Ustadz? Yang pertama kunci sukses baginda Rasulullah, akidahnya Al-Quran. Tidak ada sedikit pun percaya kepada yang lain. Ya. Bagi ibu-ibu, awas hati-hati, keyakinan tidak boleh nyerempet-nyerempet. Seperti contoh, masih ada Pak Bu di masyarakat kita yang berkeyakinan kalau masuk kupu-kupu ke rumahnya katanya ada tamu. Awas hati-hati. Kadang-kadang kupu-kupunya besar pula yang masuk, pas sampai ke belakang, berhenti kupu-kupu tersebut. Apa katanya? Ini bakal ada tamu jauh, nginep lagi. Nauzubillah min zalik. Awas hati-hati, rusak keyakinan. Padahal seringnya kupu-kupu tidak datang ke rumah kita, tapi tamu hampir tiap hari datang, saudara hadirin. Tukang kredit lagi, saudara hadirin. Dirusak keyakinan ya. Yang kedua, saudara hadirin, akidahnya Al-Quran tidak boleh kita nyerempet-nyerempet. Selfie kalau dulu berfoto, bergambar. Katanya kalau anak berfoto ganjil entah genap, saya pun kurang paham. Itu salah satu nanti cepat mati. Awas, rusak keyakinan. Nggak usah pun selfie-selfie, nggak usah pun berfoto-foto kita Pak Bu. Insya Allah mati semua, saudara hadirin. Ya. Makanya corona kemarin, sekarang kan sudah mulai terbuka. Corona itu tidak seperti yang dibayangkan, yang diceritakan yang sebenarnya. Cuman dihebohkan supaya apa? Takut awak. Sampai-sampai orang sholat berjamaah ketakutan. Padahal jaminan Allah dan Rasul sudah ada. Sholat rapatkan barisan.
Ini contoh tersebut yang kedua. Contoh yang ketiga Bapak Ibu, siapa tahu Pak, di sini ada suku Jawa. Saya sendiri, istri saya suku Jawa. Kalau saya suku Mandailing, cuman wajah mirip keling. Ya. Jadi kalau kami pergi kemana-mana, yang dianggap orang istri yang memang tersebut orang Jawa, orang Mandailing wajahnya. Aturannya malam diikut dia sebenarnya. Saya pun seperti Pak Kades, kemana tersebut pergi harus ada pendamping. Kenapa? Khawatir saudara hadirin. Khawatir. Ya. Maka tadi Pak Kades waktu menyebutkan sanksi juga saya. Nyonya yang mana ini namanya ini? Ya. Nah, mudah-mudahan masih istiqomah saudara hadirin. Ya, alhamdulillah. Karena penyakit laki-laki Pak, Bu, cuma satu penyakit laki-laki dimanapun. Kalau nengok perempuan bisa iman rontok. Itulah sebabnya laki-laki walaupun sudah tua, sesak napasnya, jalan bongkok batu-batu. Tapi coba tanya, toh, belang, opung, gelem meneh. Allah, itu penyakit laki-laki saudara hadir. Cuman bukan yang di sini Bu. Kalau sini khawatir saya lebih parah lagi saudara hadir. Kalau penyakit perempuan cuman satu juga, fulus. Aina fulus, mulus. Nggak mau satu ikat, kasih satu koper, diam dia saudara hadir. Itu udah penyakit perempuan. Aina fulus, mulus. Nggak mau satu ikat, kasih satu koper. Kita kasih satu peti, satu koper, apa katanya? Terserahlah macam mana baiknya. Nah ini yang pertama saudara hadirin, kunci sukses baginda Rasulullah ada 4. Yang pertama akidahnya Al-Quran, tidak boleh nyerempet apapun. Nah kita suku Jawa kadang-kadang kan punya keris nogo sostro, nogo gini, nogo gono, segala macam keris saudara hadirin. Boleh Pak Ustadz punya keris, boleh, dengan syarat jangan dipuja-puja. Itu yang tak boleh. Hari-hari tertentu nanti dimandiin dengan bunga macan kera. Kadang-kadang supaya lebih tajam, bunga macan tutul saudara hadirin. Itu yang tak boleh dipuja-puja. Kenapa? Bisa syirik saudara hadirin. Jadi bukan salah punya keris. Punya keris tidak salah. Yang salah dipuja-puja. Apalagi kita bisa Pak, keris Dayanti punya. Subhanallah. Belele awak dibuatnya saudara hadirin. Ya keris Dayanti. Ya. Umur 40-an lebih saudara hadirin, tapi semua masih nantang saudara hadirin. Tengok zaman sekarang saudara hadirin. Ibu-ibu zaman sekarang 40, 45 hampir rata-rata udah expired saudara hadirin. Makanya ibu-ibu tetap bersoleh, kemana-mana bersoleh. Supaya apa? Jangan lari bapak-bapak nih. Jangan terlalu percaya kali bapak-bapak nih. Kadang dia lambat pulang kerja, kok lama kali Pak? Iya, rapat. Besok tanya lambat lagi, rapat. Memang betul bapak ini rapat Bu, tapi rapatnya di parapat, makanya nggak bisa pulang-pulang. Nah ini kunci sukses saudara hadirin. Supaya jangan nyerempet keyakinan kita, tidak boleh saudara hadirin. Karena ini zaman modern. Banyak orang sekarang ingin menyesatkan tersebut ajaran Islamnya. Ya. Tengok Menteri Agama kita aja, pemahamannya saudara hadirin. Sedih kita kadang kala saudara hadirin. Dirayakan tersebut hari raya sebagian kaum Syiah. Banyak sekarang ulama-ulama tersebut kita penjilat. Akibatnya apa? Rusak agama, dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah, sayati ala zamani ummati la yabqa dinun illa ismuhu.
Wala minal Qur'ani illa rasmau. Nanti akan datang satu saat, satu zaman kepada umatku, kata baginda Rasulullah, di mana Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal bacaannya. Kalau ditanya apa agamamu? Islam. Apa KTP-mu? Islam. Apa kartu keluargamu? Islam. Tapi kelakuannya, nauzubillah min zalik. Wala minal Qur'ani illa rasmau. Al-Quran tinggal bacaannya, dipajang-pajang di mana-mana, saudara hadirin. Ya. Kalau bisa dipahami anak-anak remaja, remaji, pahami Al-Quran itu baca dengan benar-benar, ya. Termasuk kepada qori'ah kita tadi, sekedar tersebut masukan, ya, bukan benci ustaz, enggak, masukan. Masih banyak salah bacaannya, ya, banyak salah bacaannya, saudara hadirin. Tapi lebih bagus banyak salah berani tampil ke depan ketimbang bagus bacaannya tapi tak berani tampil. Ada yang tak berani tampil. Justru kalau kita tampil, tahu kita untuk memperbaikinya, saudara hadirin. Yang sempurna tak ada. Yang kori-kori itu pun kadang-kadang ada juga salahnya, cuman adabnya. Nah, ini rahasia kunci sukses bagi Rasulullah. Yang pertama, akidahnya Al-Quran, saudara hadirin. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuasa kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampatkanlah hati kita kepada Allah. Bangun bapak, bangun ibu tengah malam. Siapa tahu Pak Bu, bandel kali anak awak, doa, saudara hadirin. Siapa tahu Bu, suami awak bandel kali, doa, saudara hadirin. Siapa tahu Pak, bandel kali istri awak, doa, saudara hadirin. Minta pada Allah. Jangan pergi tempat dukun, gak usah. Habis duit tekor nanti. Kasihnya pula bunga, segala macam bunga. Nah, bunga ini mandikanlah 7 rupa. Macam-macam warna bunganya, termasuk bunga tele ayam. Nauzubillah min zalik. Sebaik dimandiin, orang pun jauh dari awak. Kenapa? Mampu tenan, saudara hadirin. Ini kunci yang pertama, saudara hadirin. Kunci sukses yang kedua bagi Rasulullah, ilmunya Al-Quran, saudara hadirin. Lihat, kalau orang yang berilmu banyak dibuat Allah kelebihan, diangkat derajatnya, dibahagiakan hidupnya, dimuliakan dimanapun ia berada. Islam fleksibel, Bapak Ibu, saudara hadirin. Semua diatur dalam Islam itu, saudara hadirin. Supaya apa? Supaya nantinya kita tersebut tidak berbuat yang sia-sia. Fleksibel. Contoh, satu ketika baginda Rasulullah lewat dekat dengan kuburan Bapak Ibu sambil menaiki keledai bersama dengan sahabat. Pada saat dekat dengan kuburan tersebut, itu hewan itu meki-meki, gerik-gerik. Turunlah baginda Rasulullah Muhammad. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kok turun baginda Rasul, wahai ya Rasulullah? Iya, ini yang di kuburan ini di dalam sekarang lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjerit-jerit hewan ini. Apa gerangan ya Rasulullah, dosanya kok sampai begitu? Kata sahabat, dijawab oleh baginda Rasulullah Muhammad, ini orang dulu asal waktu masih hidupnya, asal sepi, sesak pipis, nggak cebok, nggak istinja. Nah, cobalah, kan bahaya. Istinja itu wajib hukumnya Pak Bu, cebok itu maaf kata wajib hukumnya. Makanya Islam tuh kalau tahu ilmunya fleksibel. Kalau kita istinja Bapak Ibu dalam Islam kan boleh dengan air, tapi ada air tuh nggak boleh dibuat istinja. Apa itu Pak Ustaz? Air kopi mana boleh tambah hitam, nggak boleh, saudara. Andai kata nggak ada air, boleh kata Rasulullah, ajaran dalam agama, boleh pakai batu dengan syarat Bu, jangan batu gilingan. Makiyahnya bukan kamu. Siapa tahu tempat kita masih di pedalaman, air pump belum ada.
Rumah belum siap, kamar mandi, finishing belum siap semua. Takut mau keluar rumah, tengah malam sepi, sesak pipis. Dibantai kawan tidak di dapur tuh sudah ada, mati lampu. Takut keluar tersebut ngambil air untuk istinja, teringat ceramah ustaz, kalau tak ada air boleh dengan batu, diambilnya batu gilingan, berbahaya saudara hati. Kalau tidak ada batu tersebut, atau juga jangan pakai batu nisan, tidak boleh. Kenapa Pak Ustaz? Nanti tengah malam kejar-kejar kawan itu awak. Kau tadi malam yang gosok-gosok anakku kan? Nah, awak lihat. Ya? Itulah Islam tuh pakai adab, berilmu. Kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu camping, ya camping saudara hadirin, misalnya ada air selok-selokan, ada air tergenang-genang, bapak ibu pada saat mau buang air kecil ngomong, walaupun sendiri, mohon maaf, permisi, numpang buang air kecil. Karena banyak orang tak paham. Kita tidak permisi pada saat buang air kecil, nggak taunya tempat air tergenang-genang itu tadi tempat mandi setan, mandi jin kawan tuh. Rap, pada saat kita buang air kecil, anak jin itu mandi di situ, kena pula kepalanya. Ditepukkan kawan tuh besar sebelah saudara hadir. Dibawa ke rumah sakit, dokter tidak dapat menganalisa, mendiagnosa tidak dapat dia. Padahal ditampar kawan tuh saudara hadir. Ya. Saya pernah pengalaman ya, mengobati orang Pak Bu di rumah sakit Herna. Itu maaf kata Pak Bu, itu pelirnya besar, baunya minta ampun saudara hadir. Sudah diponis oleh dokter bahwasanya ini ketularan. Jadi setiap tersebut dia kain yang dipakai nggak boleh dipakai lagi, penyakit menular, dilarang oleh dokter. Tapi saya sendiri berani ke rumah sakit Herna saudara hadir. Saya lihat tersebut merah, busuk luar biasa saudara hadir. Demi Allah Pak. Tapi saya percaya pada Allah. Orang saya lihat ini bukan ulah yang lain saudara hadir. Saya doakan air aqua, suruh minum, sapukan, suruh minum, sapukan, suruh minum, sapukan. Alhamdulillah sampai sekarang baik saudara hadir. Cuman setelah baik, saya tanya tersebut istrinya, maaf beribu maaf ya, kita mengaji. Bagus bapak itu lagi balik, bagus Pak Ustaz. Cuman agak kusut sedikit katanya tersebut. Ya, agak keriput saudara hadirin. Sebenarnya kalau dia minta tolong lagi, bisa kita buat lagi. Karena kita apa? Kita luar dalam saudara hadirin. Kita bengkel luar dalam saudara hadirin. Maerot tubuh itu palsu semuanya itu. Palsu semua saudara hadirin. Ya. Nah inilah indahnya dalam Islam tuh. Jadi kalau tak ada air boleh dengan batu, dengan syarat jangan batu gilingan, jangan batu nisan. Kalau tak ada batu, itulah kalau berilmu. Boleh kata Nabi dengan benda-benda kesat boleh, papan-papan, beroti boleh. Iya boleh. Yang penting jangan salah mengamalkannya. Kadang-kadang bapak-bapak ini salah ngamalkan. Malam Jumat wirid, di ujung sana pula wiridnya. Di tengah perjalanan sepi, sesak pipis, mati lampu. Dibantai kawan sudah tersebut buang air kecil ke dinding rumah kawan tuh sudah. Kebetulan rumah kawan tuh separuh batu, separuh papan. Ingat pesan Ustaz, kalau tak ada air boleh dengan batu, kalau tak ada batu boleh dengan benda kesat, termasuk beroti ataupun papan. Karena kalau tidak istinja haram hukumnya, dosa besar. Karena malam sudah gelap, mati lampu, wirid separuh lagi. Istinjalah kawan tersebut si bapak tadi. Digosokkannya lah ke dinding rumah kawan itu, kebetulan papan. Cuman karena gelap-gelap mati lampu, tak sadar dia ada pakunya sompel saudara. Tak jadi
jadi wirid, saudara hadirin. Pulang tanya itu tersebut istrinya, lupa bang, kenapa kau cepat kali wiridnya? Apa wirid? Ini akibat salah kaprah, saudara hadirin. Padahal Islam itu enak, fleksibel. Inilah perlunya ilmunya Al-Quran, saudara hadirin. Subuh pagi Ahad nanti akan kita bahas dalam, saudara hadirin, karena ini kajian kita umum. Kalau kajian subuh khusus, saudara hadirin. Kajian tauhid tasawuf, saudara hadirin. Kalau tak ada juga tersebut pakai broti, benda kesan, kan boleh kata Nabi. Pakai tisu, kan kertas kan boleh. Coba kita naik pesawat, kalau kita istinja Pak Bu, itu pakai kertas semua, kertas tisu. Yang dilarang kertas pasir, itu yang nggak boleh, saudara hadirin. Ya. Tak boleh pakai kertas pasir. Kenapa Pak Ustaz? Ngilu semua kalau kertas pasir, saudara hadirin. Nah ini contoh betapa hebatnya Islam itu, saudara hadirin. Mulai dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar diatur dalam Islam. Wala taqfu ma laysa laka bi'al. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berbuat amal ibadah itu, kata Allah, kalau tidak tahu ilmunya. Nanti pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua diminta pertanggungjawabannya. Makanya sholat itu pun dibenahi. Ya. Banyak orang sholat Pak kesalahan Pak. Ya. Seperti contoh saya praktekkan, banyak orang takbir Pak Bu seperti ini salah. Bukan sunnah Nabi. Allahu Akbar, salah. Imam-imam kori-kori masih banyak syariatnya yang salah. Tangannya harus ke depan, saudara hadirin. Kalau laki-laki setentang telinganya, kalau perempuan di bawah dagunya. Makanya ibu-ibu pun sholat tidak boleh terlalu angkat kali, apalagi mukenanya sudah agak terang, tidak pula pakai tersebut lapis dalam. Oh, malaikat pun nengok, apaan itu? Saya pernah Bu ngajar di Martubung, beberapa tahun sudah ngajar. Pada saat itu ibu-ibu itu nanya sama saya pun bingung jawabnya. Dijawab mati oma, enggak dijawab mati ayah. Kan ada bapak-bapak, nih kami laki-laki ini kadang-kadang ada yang sholat tuh goyang-goyang tangannya, goyang-goyang. Jadi ditanya pula ibu-ibu itu, Pak Ustadz, ada apa? Saya mau tanya lah Pak Ustadz. Katanya kan goyang-goyang itu kan bisa batal kalau sholat. Kenapa rupanya Bu? Kadang-kadang kami ibu-ibu ini perempuan nih sholat, kadang-kadang kan panas siang-siang, maaf kata tidak pakai penyangga. Jadi waktu ruku Pak Ustadz, Allahu Akbar, kan goyang-goyang dia Pak Ustadz, batal apa enggak? Mak, saya pikir dijawab mati oma, enggak dijawab mati ayah. Cuman namanya Ustadz, ditanya murid terpaksa dijawab. Kalau seperti itu dia Bu, saya bilang dia bergoyang-goyang tidak batal. Yang batal tuh kalau digoyang-goyang baru batal, saudara. Dia serius nanyanya. Karena ditengoknya laki-laki ada macam-macamnya. Kan laki-laki itu kan kadang-kadang sholat macam-macam. Ada yang kayak pistol, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang seperti ini. Ada yang bukan, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mutar-mutar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tak berhenti sampai habis, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tak mau pakai jari telunjuk, katanya pendek kali, asyhadu an la ilaha illallah. Jari tengah dibuatnya, boleh Pak Ustaz? Boleh, kalau puntung jari telunjuknya. Ya kalau puntung ya inilah buat, nggak mungkin dibuat kiri, untung ada serap ya Allah. Atau kita buat ibu jari, asyhadu an la ilaha illallah, ketawa, datang sebelah, aku yang menang, lu kalah. Inilah perlunya berilmu, saudara. Ada yang namanya ilmu
kalam, ada yang namanya ilmu gaib, ada yang namanya ilmu syahadah. Kenapa? Karena kalau tidak pakai ilmu beribadah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak. Nggak usah jauh-jauh Bu, Ibu wirid kadang-kadang baca banyak salahnya. Ilahat ratin nabi, nah, saya ajari ya, bapak-bapak ya juga, tidak boleh dibaca ilaha dorotin nabi, salah ya, tak boleh. Ilahat ratin nabi tidak boleh, juga kolkola ilahat salah. Huruf dotnya itu mati, tapi tidak boleh kolkola, tidak boleh hidup. Ilahat ratin nabi, banyak orang salah, saudara hadir. Contoh yang kedua, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, padahal salah bacaannya. Seharusnya subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kalau tahan napas kita 2 kalimat, sepala 1 kalimat, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kita tidak, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bertahun-tahun itu saudara hadir, itu aja salah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, begitu bacaannya yang seharusnya. Makanya malaikat gara-gara gak mau nyatat dia, saling tanya menanya, apa kau catat deh? Nggak aku catat. Jadi aku fotokopi aja seminggu yang lalu, sama juga aku tengok katanya. Nah, kan kita kan maulid ini kan pencerahan supaya berubah saudara hadirin, berubah keyakinannya, berubah ilmunya, supaya jangan sia-sia hidup ini. Kita semua bakal mau pulang. Hidup ini kan bakal mau pulang, bakal mau mati. Ada rupanya kita yang gak mau mati, tak bisa. Takut mati pun tak boleh, kepingin mati pun tak boleh. Sudah ada takdirnya saudara hadirin. Minta mati tak boleh, takut mati pun tak boleh. Orang takut mati biasanya lebih cepat matinya saudara hadirin. Kenapa? Stres kawan tuh. Nah ini perlu. Semua kita bakal mau pulang, mana dia nggak pulang? Ya. Cuman kalau bisa pulang, kalau bisa tahu tempat itu di mana. Matinya pun kalau bisa yang bagus. Ada yang mati itu dibuka seknya, ada. Saya udah pengalaman, dibuka sek itu. Tinggal 3 sendok lagi Pak Bu napasnya. Tinggal 3 sendok lagi, semua tak masuk lagi saudara hati. Jangankan makanan, minum pun tak bisa lagi. Tapi kalau masih lancar kita minum, insya Allah masih lama matinya. Minum kita dulu saudara hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Cocok dengan suasananya saudara hati. Kopi susu, insya Allah kapan-kapan kita nanti kemari, kopi susu bandrek saudara hati. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah perlunya kita berilmu, supaya jangan salah baca, jangan salah buat, supaya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu sudah enak, ada semua ajarannya. Tak ada yang tak ada, semua ada saudara hadirin. Ya. Jadi supaya bernilai tersebut ibadah, buatlah sebagaimana yang disuruh Allah dan Rasulnya. Ya. Berzikir itu bagus Pak Bu, cuman tata cara berzikir itu banyak orang yang menyalah. Kita kadang-kadang bapak-bapak suka kali pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3, padahal tak ada hadisnya itu, tidak ada. Bukan tidak boleh cepat, tapi jangan sampai rusak bacaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak usah sampai gigi 2, gigi 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak orang kesurupan. Ya? Kalau perempuan terlalu lembut kali pula sambil goyang mau la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu yang salah itu, saudara hadirin. Yasin, belajar awak. Jangan baca buku pakai huruf Latin. Sampai kiamat takkan bisa nanti bagus, Pak. Kenapa? Karena lain bukunya, lain karangannya. Makanya ada yang bacaannya Yasin, Yasin. Karena tulisan bahasa Indonesia. Siapa tahu nanti tetangga awak ada pula Sia-Sien. Ayah, itu orang kok panggil-panggil aku, ada apa? 21 kali pula bacanya Yasin, Yasin, Yasin. Yang satu lagi bukunya lain, Yasin, Yasin, Yasin. Malaikat pun bingung, ngapa? Satu pun tak ada yang dicatatnya, saudara hadirin. Ini perlunya kita berilmu. Supaya apa? Jangan salah mengamalkannya. Kunci sukses bagi Rasulullah yang kedua, ilmunya Al-Quran. Ada satu cerita Bapak Ibu. Pada saat tersebut mengaji, si murid tadi, Ustadz berceramah. Sholat yang paling mahal harganya, pahalanya setelah imam, kata si Ustadz, di belakang imam. Cuman dosanya belum sempat diuraikan. Memang kalau bisa tersebut, memang di belakang imam lah, memang yang paling bagus. Cuman tak boleh orang sembarangan di belakang imam. Di Madinah, Pak Bu, di Arab Saudi, Mekah, itu di belakang imam ada 5 orang. Tidak boleh orang lain di situ, saudara hadirin. Saya try itu di Madinah. Sebaik kita mau masuk di Madinah, itu sudah ada 5 orang tuh hafiz Quran semua, saudara hadirin. Kita tidak boleh. Kadang-kadang kan di belakang imam tuh yang cuma hayatnya apa? Qul ya al-kafirun wal asri inna aqtaina. Qul ya al-kafirun inna aqtaina, itu tok yang hafal. Makanya tidak boleh sembarangan. Si ustaz ceramah, yang paling banyak pahalanya sholat tuh selain daripada imam, nomor 2 di belakang imam. Cuman belum sempat menguraikan dosanya. Si murid tadi mendengarkan, besok cepat-cepatlah dia ke masjid. Supaya apa? Supaya dapat di belakang imam. Memang dapatlah memang. Cuman karena kecepatan, waktu ngambil kain sarungnya, bolong rupanya kain sarungnya. Pas di kepala sarung itu pula bolongnya. Tak tahu dia bolong sarungnya. Jadi waktu ruku, Allahu Akbar, ditengok yang dari belakang, maksudnya dicolok. Kan tak boleh, bolong sarungmu, kan tak boleh, batal sholat. Dipegang kawan tuh, maksudnya bolong sarungmu. Cuman dia tak sadar dalam hati, oh kalau sholat berjamaah tuh dipegang rupanya knalpot kawan, pikirnya pula, saudara hadirin. Akhirnya dipegangnya juga imam tuh, saudara hadirin. Ngepak kawan tuh, maya kalau ini jangan. Ini akibat salah kaprah, saudara hadirin. Ya. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, enak hidup ini, saudara hadirin. Enak hidup ini. Ya. Hidup ini enak, saudara hadirin. Kenapa? Saling tolong menolong, bantu membantu. Makanya pada remaja yang sudah diberikan tadi duit, amanah. Saya tidak menyinggung, tapi banyak kadang-kadang remaja-remaja ini diberikan motif kesana kemari, tapi tidak amanah. Kenapa? Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, saudara hadirin. Remaja masjid seperti ini. Ya, tujuan saya untuk memberikan motivasi, koreksi, saudara hadirin. Sudah dapat tersebut amplop tuh banyak, di samping rumah saya orang tuh bagi-bagi, saudara hadirin. Untuk ustadznya sekian, untuk ustadznya sekian, koreanya sekian. Ternyata setelah dibuat tidak seperti yang diomongkan, ditulis itu, saudara hadirin. Ini awas, hati-hati abangnya. Karena sudah sekarang jadi orang amanah ini, saudara hadirin. Karena sering juga kita dapati. Saya ceramah pun begitu sering kok. Tidak ada isinya, amplop doang, saudara hadirin. Kan menghina namanya. Menghina. Kalau nggak ada sama sekali, salaman sudah apa boleh buat. Ya. Tapi kan terlampau lah, saudara hadirin. Kalau tak ada sama sekali, jauh-jauh undang kita ustaz, undang jauh-jauh, saudara hadirin. Tengok Abdul Somad, saudara hadirin, sekali panggil 10 juta Bapak Ibu, 10 juta.
Kalau kita kalau diberikan panitianya 2 juta, saya sedekahkan untuk remaja 1 juta, saudara. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah inilah hebatnya kunci sukses baginda Rasulullah yang kedua. Kunci sukses yang ketiga baginda Rasulullah dunia akhirat, akhlaknya Al-Quran, saudara hadirin. Ini perlu kita tiru Bapak Ibu. Saya prihatin dengan remaja kita ini sekarang ini, saudara hadirin, terutama di kota-kota besar. Sedih kita, Bu. Kenapa? Tengok, satu yang salah bisa tawuran sekampung, na'udzubillah min dzalik. Satu cuma yang salah, nanti tawuran, bacok-bacokan, ada yang mati, saudara hadirin. Sedih kita. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalat wa tabu'us syahawat, kata Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 59. Fasawfa yalquna ghayya. Awas kata Allah, nanti akan datang regenerasi penerus yang sangat tersebut berbahaya, menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsunya. Justru itu bangga kita Pak Bu, remaja kita alhamdulillah menciri bisa bangkit dengan yang bagus. Tengok rata-rata narkoba, saudara hadirin. Kalau tidak begal-begal. Malu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin. Kalau cuma 3,5 juta beli bajunya, malu kalau nggak sampai sebulan baru dapat. Nauzubillah min dzalik. Untuk HP aja berapa tiap bulan, saudara ini paketnya, saudara hadirin. Ada yang sampai 100.000, paling sedikit 50.000 paket untuk 1 bulan. Padahal belum sampai 1 bulan udah habis. Itu paket untuk kita. Belum lagi bapak-bapak ini kadang-kadang paket untuk kawannya pun dibelikannya kadang-kadang. Kawan gundinya maksudnya, saudara hadirin. Ya? Biar siluman tak terduga kadang-kadang. Kok banyak kali bapak beli paket? Iya, untuk siapa? Ada kawan. Ya? Nah ini awas, hati-hati, saudara hadirin. Nah akhlak baginda Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya agama yang dibawa Nabi Adam, Pak Bu, sampai Nabi Isa semua sama, cuman belum sempurna karena nabi-nabi terdahulu khusus untuk umatnya. Baginda Rasulullah Muhammad khusus seluruh alam, saudara hadirin. Itulah sebabnya Muhammad itu ada 4 namanya, Pak Bu. Nama pertama sebelum lahir, sebelum turun namanya Ahmad, yang ditunggu. Setelah lahir namanya Muhammad. Setelah diangkat dari Rasul namanya Mustafa. Manusia biasanya, manusia baharunya, manusia seperti kitanya namanya Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah, saudara hadirin. Di antara nama yang paling mulia itu nama Muhammad. Itulah sebabnya Bapak Ibu, nama Muhammad tersebut tidak boleh dicantumkan nama anak kita kalau tidak disambung. Tak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Bukan pakaian kita. Bukan pakaian kita. Misalnya siapa nama anakmu? Muhammad. Tidak ada sambungan, tak boleh, saudara hadirin. Kenapa? Karena kalau ada Muhammad pasti ada Allah sampingnya. Kalau ada Allah pasti ada Muhammad. Kenapa? Beda Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Muhammad Yazid Mufti Lubis, beda. Walaupun serupa tapi tak sama. Dari sinilah dalilnya tersebut, bikin nama anak-anak kita, cucu kita, Bapak Ibu, kata Nabi, buatlah namanya yang bagus. Kenapa? Karena doa. Doa dia. Buat nama-nama Muhammad, nama-nama nabi-nabi, saudara hadirin. Kita kadang-kadang tidak, dibuat nama artis, nama gabungan. Nama bapaknya digabungkan dengan nama mamanya. Kalau bagus nggak apa-apa. Ini kadang-kala bapaknya si John, mamanya si Ati, anaknya Jonti. Si menggatal saja kerjanya. Ya. Ada yang dari tersebut suku-sukunya, bapak Tengku, mama Arab, anaknya Tengkurap aja. Kemanapun diajak sibuk mau tidur aja kerjanya. Padahal dapat kue, udah dapat amplop pun. Ya orang namanya doa. Ada yang bapaknya Tengku, mamanya orang Padang, dibuat ke barat-baratan. Tengku Boy Caniago,
Memang keren, bukan tangguh. Tengku Boy Caniago. Padahal kalau disingkat TBC, saudara hadirin. Sesaatnya napasnya, saudara hadirin. Ada yang ketinggian nama tidak terbawa oleh tondinya, kata orang Melayu. Tidak terbawa oleh semangatnya, kata orang kita. Tidak terbawa oleh diri yang sebenar dirinya, istilah orang tasawuf. Kenapa? Dibuatnya nama anaknya Nur, cahaya, surya, sinar, mentari, padri. La ilaha illallah. Awak dulu ya pun gak iso, saudara hadirin. Udah nur, cahaya, surya, sinar, mentari, padri. Si lawak nengoknya, saudara ini. Padahal kalau disingkat nur pangkat anak udah beres, saudara hadirin. Akibatnya apa? Sakit-sakitan anak itu. Kenapa? Ketinggian nama. Orang dibuatnya pula nur, cahaya, surya, sinar, mentari, padri. Apa nggak ketinggian nama? Buruk sangkalah kita sama orang Padang. Kenapa? 2 hari yang lalu lewat tukang tilam, rupanya orang Padang. Itu gara-gara itulah lewat. Kenapa? Kena pelasik. Padahal berdosa-dosa buruk sangka, saudara hadirin. Padahal ketinggian nama, saudara hadirin. Maka buatlah nama itu yang bagus. Sugeng Suheri SE. Wah, mantap, saudara hadirin. Kalau namanya dikejar-kejar ibu itu, ya kan? Ini hidup ini, saudara hadirin. Cuman bawaan Pak Kepdes sesuai dengan namanya. Terlalu baik kali sama orang. Memang begitu. Ujung-ujungnya nanti tekor sendiri. Ya memang begitu. Saya Pak kalau tahu saya nama orang, tahu saya tukang noko atau tidak. Ya. Itulah kelebihannya, memang ada kelebihan, ada kelemahan. Memang itulah dia, saudara hadirin. Kelewat baik kali sama orang, akibatnya ujung-ujungnya rugi sendiri, saudara hadirin. Dulu pun sebenarnya bukan ibu, bukan nyonya itu yang mau dipilih, bapak, bukan, saya paham. Ya, cuman kami dua yang tahu. Yang penting jangan ada rahasia di antara kita. Ya. Nah ini bapak ibu, saudara hadirin. Ya, tapi kan alhamdulillah, tengoklah serasi kemana-mana. Kemana-mana serasi, saudara hadirin. Saya lihat di Mencirim ini yang ikut DOR aktif ngaji Bapak Kepdes Sugeng Suheri yang ikut aktif, saudara hadirin. Yang lain kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Apalagi tak ada lontong, tak datang kawan di, saudara hadirin. Ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa hebatnya akhlak baginda Rasulullah. Makanya rumah tangga Bapak Ibu supaya harmonis, akhlak Nabi pakai. Apa itu Pak Ustadz? Amalkan mulai nanti. Setiap 1 hari 1 malam, Bu, salam suami awak minta maaf. 1 hari 1 malam salam suami awak. Bang, mohon maaf ya untuk hari ini. Ada orang karena tidak terbiasa payah nyalamnya. Karena istri-istri abad modern zaman sekarang nyalam suaminya payah. Tapi kalau nyalam suami orang suka kali dia. Itu kan penyakit, kebalik gajinya, saudara hadirin. Karena tidak terbiasa. Coba omongkan, kalau panggil papa boleh, papi boleh, itu gak ada masalah. Tergantung dari awal, saudara. Papi boleh, yang penting jangan salah panggil. Popo, itu tak boleh, saudara hadirin. Kalau orang Jawa kan mas, jangan ibu panggil suasa, berarti nggak asli kawan tuh, saudara hadirin. Orang Melayu biasa kan abah, jangan pakai mbah, tua kali kawan tuh, saudara hadirin. Di rumah begitu juga saya suruh. Kalau di 2 orang dia panggil abang, tapi kalau di luar kami tersebut panggil papa, karena kita dari dulu seperti itu. Ya. Supaya apa? Harmonis hidup itu, saudara hadirin. Hidup ini kalau bisa sampai umur tua pun, tengok baginda Rasulullah tetap eksis, saudara hadirin. Ya, eksis. Perempuan itu gampangnya penyakitnya, sering bawa shopping, sering bawa kemana-mana, sering kasih duit, karena dia seperti tak ada obatnya bunga, sering disirami, kasih pupuk, awet muda, saudara hadirin. Tapi kalau di rumah aja kerjanya, tiap tahun beranak, hancur tidak. Mandah suaminya pun beranak juga.
juga dia. Ya. Loh ibu kok beranak aja? Entahlah Pak Ustaz, apa nggak KB juga? Sekarang terbalik-balik, yang punya suami payah beranak sekarang. Malah yang tak punya suami banyak yang beranak, saudara hadirin. Heran kita sekarang memang. Nah ini salaman. Kenapa kok salaman Pak Ustaz? Dalam diri kita ini Bapak Ibu, itulah sebabnya setiap telapak tangan kita Pak Bu, semua orang hampir rata, huruf 18 sebelah kanan, retaknya itu, huruf 81 sebelah kiri. Sifat penyayang Allah sebelah kanan, sifat pengasih Allah sebelah kiri. Orang yang dikasih belum tentu disayang, orang yang disayang pasti dikasih. Bila sifat penyayang sama penyayang bersalam-salaman, energi positif dengan energi positif akan menghasilkan luar biasa. Itulah sebabnya Pak, kalau kita salaman sama perempuan, cuman tidak saya ajarkan, ada bacaannya sedikit, nanti lulut aja kawan itu. Manut dia, saudara hadirin. Kenapa? Sifat penyayang ada di sini, saudara hadirin. Itulah sebabnya kita laki-laki sama perempuan yang bukan tersebut murid tidak boleh bersalaman. Tidak boleh. Omongkan bagus-bagus, Bang. Mohon maaf ya satu hari ini, alhamdulillah. Ini kunci salah satu sukses rumah tangga. Supaya apa? Karena tiap hari Pak Bu, rumah tangga pasti ada berdosa. Kadang masakan awak kurang enak. Kadang-kadang tersebut lupa, apalagi bulan puasa, lupa naruhkan garamnya. Udah ku taruh apa belum ya? Rupanya tak ada tersebut garamnya. Si suami boleh dia berbohong menyenangkan istri. Masakan kita ini lain kali ya. Kenapa rupanya Bang? Luar biasa, mirip di Garuda Prata masakannya. Padahal cemplang nggak ada rasa apa-apa, saudara hadirin. Supaya tetap nanti awet muda, saudara hadirin, sampai tua tetap awet muda. Saya Pak pernah nengok orang seperti itu, 70 tahun umurnya udah, 70 tahun, lebih 70 tahun, asal sore-sore duduk di beranda rumahnya, di gerasi di apa, di terasnya maksudnya, tetap eksis dua-dua sambil minum kopi begini sore-sore, hujan rintik-rintik. Di dekatnya tersebut ada jagung bakar 2 biji, saudara hadirin. Jagung bakar itu Pak 2 malam tak habis-habis, saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Ya dua-dua ompong, dua-dua. Asyik dikulum-kulum aja, tapi mesranya subhanallah. Ya. Inilah hidup akhlak baginda Rasulullah. Tidur pun jangan mau pisah, walaupun sudah tua Bapak Ibu, tak boleh. Kecuali terpaksa. Kadang-kadang tidak. Ini penyakit kadang-kadang ibu-ibu nih. Suami udah pensiun, uang masuk tak ada lagi dapat dari duit dari mana-mana, di rumah aja kerjanya. Merokok kuat pula, bolak-balik minta sama istri, Ma, ada apa? Belikan rokok, kenapa? Jangan merokok, udah tua, darah tinggi. Sesak napas kawan itu, saudara hadirin. Itu makanya kalian bapak-bapak nih cepat kali mati. Cepat kali mati, saudara hadirin. Makan pun yang dikasih, berapa lama makan daging jarang-jarang, nah, kecuali kenduri ada orang mati atau orang pesta. Jangan ibu kasih makanannya tiap hari. Kalau nggak genjer kangkung terong, genjer kangkung terong, lama-lama wow kawan tuh, saudara hadirin. Iya, orang genjer kangkung terong, apa lama-lama wow lah kawan tuh. Ya. Inilah akhlak baginda Rasulullah rumah tangga. Akhlak baginda Rasulullah bertetangga, subhanallah. Kalau dia masa enak itu dikasihkan. Ibu-ibu pun begitu juga. Kalau masa enak awak, ada tahu anak yatim, ada tahu orang susah, orang berpuasa, kasihkan. Sampai istilah Nabi, nggak bisa ngasihkan dagingnya, nggak bisa ngasihkan tersebut. Yang enaknya minimal kuahnya, tapi awas, itu bahasa kiasan. Jangan nanti ibu masak enak, masak rendang kasihkan kuahnya, masak sayur kasihkan kuahnya, masak sop kasihkan kuahnya, masak soto kasihkan kuahnya. Akhirnya tetangga mencret semua, saudara hadirin. Asik makan kuah aja kerjanya pula. Ya. Ini akhlak baginda Rasulullah yang mau kita tiru. Kunci
kunci sukses yang ketiga, saudara hadirin. Ya. Hidup ini elastis, hidup ini fleksibel, saudara hadirin. Betapa hebatnya, betapa mulianya, saudara hadirin. Kalau makan baginda Rasulullah bersama sahabat, dia belum mau makan. Sebelum makan semua, saudara hadirin, makan biasakan Pak Bu, jangan bersisa-sisa, tidak bagus. Kalau kita makan, supaya apa? Barokah dia. Jadi kalau kita makan, amalkan seperti yang diamalkan oleh majelis tabligh. Jangan biasakan bersisa-sisa. Kenapa? Tidak tahu kita yang mana yang membawa berkah itu. Salah satu kelemahan umat Islam, makanya sulit rezekinya sekarang. Karena apa? Makannya tak berkah. Dimakan, diambil banyak-banyak, tapi tidak dimakan semuanya. Akibatnya apa? Dibuang ke tong sampah, dibuang ke got dan berbagai macam. Besok pagi datang si solokotok, datang solokotok, diambilnya dari ember itu sisa-sisa makanan tersebut. Keberkahan makanan umat Islam itu ada dalam tong tadi, dikasih kawan tuh kepada ternaknya, gemuk-gemuk ternak kawan tuh, saudara hadirin. Sekali beranak 12 ekor, 16 ekor. Bila ingin mereka membangun rumah ibadahnya, jual masing-masing orang 1 ekor, cepat siap, saudara hadirin. Kita umat Islam dipayahkan Tuhan, terpaksa mengemis di pinggir jalan tuh, saudara hadirin. Ya. Beli baju seragam aja sampai 3 bulan baru dapat, saudara hadirin. Kenapa? Tak berkah rezeki itu, saudara hadirin. Bila perlu siap kita makan, kecup 3 jari ini. Ini akhlak Nabi, kecup rap. Kenapa? Zat azam yang ada di dalam tubuh kita supaya membusukkan makanan yang tak bagus dalam perut kita. Saya masih kecil, itu sudah dikasih tahu nenek saya. Setiap dia makan, itu rap dikecupnya. Saya tanya, sudah jadi ustadz baru tahu, saudara hadirin. Rupanya betapa hebatnya, saudara hadirin. Kalau kita amalkan sunnah Nabi, akhlak baginda Rasulullah, nggak ada yang jadi penyakit, nggak ada. Makan durian pun banyak, Pak Bu, insyaallah nggak jadi penyakit. Orang makan durian, minum kopi takut, saudara hadirin. Kalau saya takut bayarnya. Kalau ada malam ini, kita coba, saudara hadirin. Ya? Kenapa ada orang kadang-kadang takut? Kenapa orang tak diamalkan sunnah Nabi? Coba amalkan sunnah Nabi. Siap makan 1 durian tersebut, durian enak tuh. Ya, udah, nanti taruhkan air putih, gosok-gosokkan ke mangkok durian tuh, ya. Baca salawat 7 kali, minum, insya Allah. Berapapun banyaknya yang kita makan durian, insya Allah tidak akan sakit perut. Saya sudah coba, saudara hadirin. Ya. Di Makassar kita makan durian, dibeli 1 pekap, saudara hadirin. Siap mengaji beginilah, dikira orang ustadz nggak bisa, dibeli, makan, tenang, saudara hadirin. Karena memang itu rahasianya. Bila kita pakai akhlak baginda Rasulullah, semua aman, saudara hadirin. Minuman kita tersebut masuk lalat, benamkan dengan jari manis, benamkan, saudara hadirin. Kenapa? Karena sebelah kiri membawa penyakit, sebelah kanan membawa obat. Supaya dibenamkan, tawar penyakitnya, saudara hadirin. Sudah dibenamkan, buang lalatnya, minum, nggak ada masalah, saudara hadirin. Yang jadi masalah kalau nggak minum, jadi masalah. Minum kita dulu, saudara hadirin. Alhamdulillah. Ya, udah lewat pula tengah 11 ya. Tadi janji tengah 11. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin, ini kunci sukses yang ketiga baginda Rasulullah. Kunci sukses yang keempat atau yang terakhir, dirinya Al-Quran, saudara hadirin. Al-Quran yang sebenarnya itu Bapak Ibu bukan diktat itu bacaannya, diktatnya. Makanya Allah ciptakan di alam permukaan bumi ini ada 3 macam Al-Quran tuh. Satu Al-Quran yang terbentang, itulah alam jagat raya ini. Siapa yang mampu meriset dan menelaahnya akan menghasilkan ilmu teknologi yang canggih. Satu lagi Al-Quran yang tersurat, itulah yang kita baca, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Diturunkan Allah 22 tahun 2 bulan 22 hari, saudara hadirin. Al-Quran yang ketiga, Al-Quran yang tersirat diri manusia ini, saudara hadirin. Apa yang ada di alam ini Pak, hakikatnya ada dalam tubuh kita. Ada hutannya, itulah rambutnya.
Ada hatinya, ada sini saudara hadir. Ada jantungnya, itulah Yasin. Semua sudah ada. Berarti hebat, memang hebat. Makanya orang-orang barat itu ngomong Muhammad is living Al-Quran. Muhammad itulah Quran yang berjalan itu. Supaya apa? Rahmatan lil alamin. Bukan dipajang-pajang. Kalau cuma dibaca, dipajang-pajang, dapat pahala bacaan. Cuma itu dia saudara hadir. Tapi bila dipraktekkan tersebut, inilah Al-Quran, rahmatan lil alamin. Ada orang mau beli baju seragam, alhamdulillah FKS tadi mewakili sudah nyumbang. Itulah Al-Quran itu yang sebenarnya. Begitu juga Pak Kepala Desa, begitu juga ibu-ibu. Inilah Al-Quran itu. Jadi kalau kita mampu menciptakan diri kita Al-Quran itu, maaf beribu maaf, setan itu pun takut nengok kita Pak Bu, takut. Jin-jin itu takut semua saudara hadirin. Takut semua. Tapi kita kadang-kala karena tidak mampu meriset diri kita, ya. Makanya 6.666 ayat. Itulah urat-urat syaraf manusia. 114 surat, itulah tulang-tulang belulangnya. 30 juz, itulah sendi-sendinya, buhu-buhunya. Di dalam Al-Quran itu ada jantungnya surat Yasin, makanya kita punya jantung. Ada hatinya ayat kursi, ada paru-parunya Qul huwallahu al-falaq an-nas. Itulah sebabnya dibaca Al-Fatihah, dibaca Qul huwallahu al-falaq an-nas. Hakikatnya kata baginda Rasulullah sama dengan hatam Quran saudara hadirin. Kenapa? Sudah di situ semuanya. Ada surga nerakanya dalam diri kita, ada juga surga nerakanya. Apa itu? Aurat kita saudara hadirin. Ada lautannya, ini lautan tuh saudara hadirin, itulah perut nih. Jangankan pisang, jangankan rendang, yang lain bisa dimasukkan. Laut itu pun begitu juga, nggak pernah penuh. Kenapa? Sirkulasi dia. Diperas saripatinya saudara, terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Dalam tubuh manusia, itulah seolah-olah kepala. Makanya kepala ini marwahnya luar biasa. Laki-laki sunat ditutup pakai peci, perempuan wajib. Kenapa? Di antara tubuh kita ini yang paling mulia, salah satu kepala. Orang boleh mencolek kita yang lain-lain, tapi kepala jangan coba-coba dipegang. Ada marwahnya. Kecuali tukang pangkas, tukang salon, mereng, ya terpaksa mereng awal. Kalau enggak pangkas cepet jadi cepat saudara hadirin. Ya. Berarti hebat, memang hebat. Bukan tanggung-tanggung. Diperas saripatinya lagi Al-Fatihah, terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tangan kanan, tangan kiri. Nanti kalau sudah sampai kaji Bapak Ibu, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini letakkan hakikatnya di sini saudara hadirin. Semua ada. Bismillah itu ada, alhamdulillah ada, semua. Kenapa? Hakikatnya kita ini juga Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad. Ya? Bukan tanggung-tanggung. Jadi wajarlah kata baginda Rasulullah, umat Muhammad pasti akan masuk surga. Memang iya. Kalau yang tahu siapa umat Muhammad, siapa umat Muhammad itu, dia masuk surga. Itulah gunanya kita peringati Maulid. Maulid, maulud, mulutan. Maulid hari kelahirannya, maulud orang yang diperingati, mulutan duluan tadi udah saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini kunci sukses. 4 baginda Rasulullah, dirinya Al-Quran saudara hadirin. Betapa sungguh luar biasa kita yang sebenarnya. Kalaulah seperti ini setiap orang, pasti energi kampung itu sungguh luar biasa. Apa yang mau dibuat seluruhnya dimudahkan Allah. Kenapa? Rahmat kesayang Allah turun. Tapi kalau mencokol-cokol saja ke Jawa, pakai kunut salah, bid'ah, dolalah, sesat. Wirid pakai lontong sesat. Wirid pakai mie goreng sesat. Semua sesat saudara hadirin. Lebih parah lagi pakai mie rebus ibu-ibu wirid. Kenapa? Keceli awak. Oh, pikir teluhnya satu, orang telungkup. Rupanya di Bali udah longsor kuningnya saudara hadirin. Semua sesat. Hidup ini kalau seperti ini bahaya. Dia saja yang mau masuk surga. Orang semua sesat. Nah, kita tidak boleh seperti itu Islam tuh. Karena Islam tuh rahmatil alamin. Bahkan orang non muslim pun jangan anggap itu musuh Pak Bu, tidak boleh.
Orang non muslim itu bukan musuh kita, itu saudara kita. Ada yang sebangsa, ada yang tersebut setanah air, ada yang satu suku, ada yang pula satu nasab. Musuh kita siapa? Orang-orang yang jahat. Kalau kerjanya mencuri, musuh kita. Kalau kerjanya korupsi, musuh kita. Kalau kerjanya bekal, musuh kita. Begitu dia, saudara hadirin. Supaya apa? Tercipta harmonis, saudara hadirin. Mau apapun agamanya, silakan. Yang penting jangan merusak akidah kita. Makanya ada istilah Allah dalam Al-Quran, lakum din. Memang begitu. Ya, agama untukmu, agama untukku. Begitu dia, saudara hadirin. Maka tidak boleh pun saling menghina agama. Tak boleh. Orang masing-masing kok. Nanti tunggu saatnya siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Karena pasti ada. Masuk neraka pasti ada, masuk surga pasti ada. Tapi kalau kita tersebut semua tidak mampu menciptakan dirinya Al-Quran, bagaimana kita mau sukses? Rezeki salat, bini kocar kacir, suami asik main perempuan, na'udzubillah min zalik, saudara hadirin. Tapi kalau kita semua jadi Al-Quran, di rumah itu Al-Quran, subhanallah, rezekinya nggak payah dia cari rezeki, cuman goyang-goyang kaki, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang orang ngantar. Kerjanya cuman pegang Quran sama tasbih, kan enak hidup ini. Kenapa? Supaya akhlak, amalkanlah apa yang disuruh oleh Nabi. Sholat Isra jangan tinggal, sholat duha jangan tinggal. Tujuannya apa? Ini semua mempermudah suasana, saudara hadirin. Walaupun nggak kaya kita Pak Bu, yang penting ada. Karena kelewat kaya pun kurang bagus. Saya sendiri selalu berdoa supaya jangan kelewat kaya. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah jadikan saya kelewat kaya ya Allah. Kenapa? Takut kubur nikmat. Cukup deposito 500 M, mobil jajar, rumah di mana-mana. Udah cukup. Aku tengok kalau kelewat kaya banyak orang salah kaprah. Udah kaya lah itu Pak Ustaz, belumlah kaya kalau dibandingkan dengan Haritano, belum ada apa-apanya, saudara hadirin. Ya, karena penyakit kalau kaya kali laki-laki tengok hampir rata. Bukan saya menuduh ya, buruk sangka. Laki-laki kalau kelewat kaya pasti ada gundiknya, saudara hadirin. Ya, maaf beribu maaf yang punya gundik ya, saya nggak nyinggung, sekedar mengingatkan, saudara hadirin. Ya, istri tua kadang-kadang dibiarkan, saudara hadirin. Kenapa? Dapat stang baru, si bola-bola sana aja kerjanya. Padahal apa? Nanti mau mati, yang muda itu tak mau urus. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mau mati kawan sudah kejar-kejar. Bawalah ke sana ke tempat yang tua. La ilaha illallah. Udah bongsoknya udah longsok baru dibawa, saudara hadirin. Ya. Nah oleh sebab itulah saudara hadirin, Bapak Ibu, karena waktu kita mohon maaf, saya kelewat, saudara hadirin, 15 menit sudah lewat dari yang dijadwalkan, jam 11 kurang 15 menit, karena tugas saya nanti ada lagi mengantar Pak Jalal, saudara hadirin, supaya jangan sampai saya dimarahi. Ya. Nah semoga apa yang kita uraikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Semoga dirubah Allah kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang Kau rahmati dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan pula perpisahan kami perpisahan yang penuh ampunan dalam maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang panjang umur dalam takwa ya Allah. Sehat-sehat, selamat-selamat ya Allah. Jauhkan kami semua dari maksiat ya Allah. Jauhkan kami semua dari penyakit ya Allah. Jauhkan kami semua dari mara bahaya dan bala ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang kaya raya dunia dan akhirat ya Allah, sampai ke anak-anak cucu kami ya Allah. Jadikan semua apa yang kami perbuat jadi amal ibadah buat kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatan ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.